Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, lagi rame nih Gibran versus Caimin. Lalu siapa sih yang benar dan siapa yang memalukan mengenai LFP? Oke, sekarang kita cek ya. Yang pertama kita lihat dulu mengenai pernyataan dari Gibran. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Ternyata pernyataan dari Gibran ada benar dan salahnya juga ya. Ternyata Tesla saat ini memang menggunakan dua jenis baterai. Ada yang dari NMC atau nikel, mangan dan kobalt, dan ada juga yang dari LFP atau lithium iron phosphate. Sedangkan untuk BYD, yaitu raksasa mobil listrik China yang baru saja masuk Indonesia, telah sepenuhnya menggunakan baterai LFP. Nah, buat yang belum tahu, BYD adalah perusahaan besar dari China yang saat ini menjadi yang paling laris di dunia. Bahkan Tesla kalah telak penjualannya, hampir 2 kali lipatnya. Sehingga sebetulnya jauh lebih menarik jika kita menilik BYD dibandingkan Tesla saat ini. Apalagi sekarang BYD akan membangun pabriknya di Indonesia. Dan untuk saat ini BYD telah mengonfirmasi akan menggunakan baterai LFP, tidak menggunakan material nikel sedikit pun. Adapun penggunaan lithium iron phosphate terkait dengan aspek keselamatan karena baterai LFP lebih aman. Menurut keterangan General Manager BYD Auto Sales Division, Li Zuliang, belum lama ini. Iya, memang sih. Kalau dilihat-lihat, mobil BYD sangat luar biasa tangguh ya. Lihat aja, mobil-mobilnya dengan model Yangwang, U7, UH, dan U9 dapat berenang dalam air loh. Bahkan, kalau kamu nggak punya perahu dan pengen nyebrang danau bisa pakai mobil ini aja. Hehehe. Dan berdasarkan pengujian, baterai NMC ternyata lebih mudah terbakar pada saat terkena benturan seperti ini. Sedangkan yang LFP seperti ini. Jadi gimana nih? Teman-teman tim nikel atau LFP. Namun yang paling pasti, apapun itu, jelas baterai dari BYD sangat mengganjal di Indonesia. Sebab seperti yang kita ketahui bahwasannya nikel merupakan komoditas yang saat ini sedang digenjot produksinya di Indonesia. Nah, tentu tanpa adanya nikel yang akan digunakan pada baterai BYD, maka produksi nikel dalam negeri tidak akan terserap oleh brand yang berencana akan bikin pabrik di Indonesia ini. Namun ternyata ada kabar baik. Nampaknya BYD masih melihat peluang dan akan mempertimbangkan penggunaan nikel yang melimpah di Indonesia ini. Mantap ya rencananya. Demi Indonesia, BYD akan pertimbangkan untuk menggunakan baterai dari bahan nikel. Yang dimana hal tersebut diungkapkan oleh Li Zuliang beberapa waktu lalu di Jakarta. Mereka juga menambahkan jika pihaknya akan menganalisa pasar terkait dengan penggunaan nikel ini untuk pengembangan bisnis di Indonesia. Dan sebagai informasi, buat yang belum tahu, BYD juga akan berencana untuk bangun pabriknya di Indonesia yang dikatakan nilai investasinya mencapai 1,3 miliar USD atau sekitar 20,3 triliun. Pabrik ini punya kapasitas produksi 110.000 mobil per tahun. Artinya kelak mobil-mobil BYD akan dibuat dan dibiarkan di Indonesia. Wah, mantap ya, semoga saja keberhasilan BYD sebagai pemimpin nomor 1 di dunia akan juga membawa dampak positif terhadap kemajuan penjualan nikel di Indonesia. Dan buat yang belum tahu, untuk mobil BYD yang saat ini sudah dijual di Indonesia ada 3 model, yaitu BYD Seal, Eto 3, dan Dolphin, yang dimana ketiganya adalah mobil yang sangat luar biasa, yang memiliki model yang sangat keren, juga memiliki tingkat keamanan super tinggi sehingga keselamatannya tidak perlu diragukan lagi, dan juga punya performa, fitur, dan teknologi canggih namun bandrol harganya dijual murah. Nah, buat yang mau tahu info detail secara ringkas mengenai 3 mobil BYD ini, oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, kita bahas dulu dari mobil yang paling murah ya, yaitu BYD Dolphin. Iya, BYD Dolphin merupakan mobil paling aman di dunia, yang dimana telah berhasil mendapatkan bintang 5 di Euro NCAP. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan ADAS tingkat tinggi. Selain itu, jarak tempuhnya gila, nggak main-main, yaitu mencapai 490 km.
dan memiliki tenaga yang buas. Dan baterainya nggak sembarangan. Baterai BYD menggunakan blade battery yang dimana dikenal dengan baterai yang kokoh, kuat, dan tahan lama. Tidak seperti baterai lainnya yang mudah terbakar. Namun baterai BYD berdasarkan pengujian dijamin aman dari kebakaran. Lalu mobil ini pun memiliki ukuran yang proper, cukup enak jika ditumpangi oleh 4 hingga 5 orang penumpang. Jelas tidak seperti mobil listrik lain yang dijual dengan harga murah, namun ukurannya terlalu mungil banget ya. Ada yang tahu nggak kira-kira mobil apa sih itu? Hehehe. Dan tidak cukup sampai di situ, BYD Dolphin juga punya fitur dan teknologi canggih. Mobil ini punya layar besar yang dapat berputar, yang dimana pengaturannya bisa melalui setir atau melalui tekan tombol langsung, dan juga dilengkapi dengan banyak kamera. Lalu mobil ini punya fitur V2L, yaitu dapat menjadi sumber listrik bagi barang perangkat elektronik di luar rumah. Sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, pengaturan jok elektrik, dan pastinya mobil ini memiliki material yang sangat baik, nyaman, dan aman. Wah, luar biasa ya. Berikutnya, BYD Atto 3. BYD Atto 3 punya fitur V2L yang sama dengan Dolphin, yang dimana dapat menjadi sumber listrik bagi perangkat elektronik di luar rumah. Head unitnya dapat diatur, bisa berupa layar potret atau landscape, dan punya teknologi D-Pilot yang dimana ini merupakan teknologi fitur keselamatan tingkat tinggi. Makanya nggak heran mobil ini mendapatkan bintang 5 dalam pengujian uji tabrak di Euro NCAP. Selain itu memiliki tampilan yang mewah dan elegan dengan kehadiran panoramic sunroof. Open sunroof. Dan tentu mobil ini punya fitur electric control tailgate pada pintu bagasinya. Untuk performanya juga nggak main-main. Mobil ini memiliki jarak tempuh yang juara, yaitu dapat menempuh jarak hingga 480 km. Dan untuk waktu pengisian dayanya juga cukup cepat. Oke, berikutnya BYD Seal. BYD Seal memiliki performa yang setara dengan mobil supercar, yang dimana mobil listrik ini dapat menggerakkan semua roda dengan menghasilkan tenaga sebesar 530 horsepower dengan torsi maksimal 670 Nm dan menggunakan baterai berkapasitas 82,56 kW dengan jarak tempuh sejauh 580 km dan punya akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya butuh waktu 3,8 detik saja. Dan hebatnya, semua varian BYD Seal telah mendukung pengisian daya DC bertegangan 150 kW yang juga mendukung sistem V2L, yang dimana fitur ini dapat membuat mobil BYD Seal sebagai sumber listrik yang dapat menghidupkan berbagai perangkat elektronik saat melakukan aktivitas di luar rumah. Luar biasa ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk BYD Indonesia. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.